serangan yang dilakukan oleh Jimmy Suparno. Masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Kembali Jimmy Suparno. Duel 1 lawan 1. Souza. Dan juga Muhammad Sobran. Dan kali ini Souza terjatuh. Ya, cukup kewalahan. Kita lihat bagaimana pemain belakang Persiba mencoba untuk menghentikan laju Marcio Souza. Bahkan seorang oleh Muhammad Sobran, lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Pendek saja ke Souza. Masih bisa dihalau oleh Ferry Laala. Kali ini Persiba Balikpapan. Ya, saya pikir ini adalah tugas ekstra bagi seorang. Kali ini Paul Jordan turun jauh ikut membantu ataupun menjemput bola. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Aguster Batubara. Paul Jordan yang dituju. Oh, maksud kami Hamzah Reza. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Masih Persiba melepaskan umpan. Masih bisa halau oleh Denny Darkas. Taufik lebar ke kanan. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Alif Maulana. Pepito. Kembali ke Alif Maulana. Jauh ke depan. Yang dituju adalah T.A. Musafri. Bali. Kali ini wasit melihat bahwa T.A. Musafri jatuhkan Denit. mungkin jika mereka lebih tenang, situasinya akan berbeda dan upaya untuk menciptakan gol lebih mungkin untuk mereka lakukan. Alif Maulana. Jesus. Bola lebih dekat ke Tommy Rifka. Masih ada Muhammad Sobran. Duel 1 lawan 1. Souza. Kurang cermat. Marcel Souza. Ya, kita lihat juga bagaimana Souza terlalu terburu-buru. Marcio Souza, sebuah aksi individu. Usaha untuk melewati Elio Sanggelo de Jesus. Pemain ini memang memiliki tingkat kemampuan di atas rata-rata pemain lainnya, Bung. Sejauh ini berhasil menciptakan M. Taufik. Lebar ke kanan. Bila Ala tadi lepaskan umpan jauh ke depan. Buang saja oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Lemparan dipotong saja oleh Aguster Batubara. Paul Jordan melebar ke kiri. Atau di sisi sebelah kanan ada Marcio Souza. Satu hal yang positif dilakukan oleh seorang Ferry dan rekan-rekan dalam sisi bertahan. Kita tahu di mana seorang Marcio Souza memegang bola. Dan di situ adanya bantuan cover ataupun juga bagi anak Persiba Balikpapan. Bola dibuang saja oleh Tony Rifka. Melihat bagaimana salah seorang pemain tampaknya masih tergeletak di lapangan tadi. Tampaknya Marcio Souza. Marcio Souza berusaha melewati dua pemain bertahan Persiba Balikpapan.
Muhammad Sopran, lebar ke kanan, ada Tea Musafri. Hasilkan tendangan gawang bagi Persela Lamongan, masuki 2 menit sisa di babak pertama. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mio Dadik. Ya, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran ketika Dadik tadi mencoba untuk menahan laju dari Epala, namun dengan Dadik. Ya, saya lihat di sini beberapa serangan demi serangan yang dibangun oleh anak Persiba sedikit terkoordinasi, saya bilang cukup baik. Hanya saja sentuhan akhir untuk menyelesaikan penyelesaian itu hanya saja tersendat. Dalam beberapa kali kita lihat seorang Pepito tidak dengan lugas untuk memberikan bola atau umpan yang dengan cukup akurat kepada rekannya. Dan itu beberapa kali mengandaskan peluang demi. Kali ini Jimmy Suparno lebar ke kanan, lepaskan umpan dan Ya. Marsio Souza. Ya, sebuah peluang yang sebenarnya sangat baik dimiliki oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Marsio Souza sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk meneruskan bola ke gawang. Hanya saja kecepatannya memang masih mampu diredam. Kita lihat di sini kelicikan dari seorang Marsio Souza. Kita tahu bola terlebih dahulu menyentuh tanah. Dan kita tahu apabila bola menyentuh tanah itu akan sedikit menyulitkan bagi seorang kiper. Hanya saja refleks yang baik dan kesigapan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Denny Marcel. Tommy Rifka gagal, kurang cermat. Kembali benturan terjadi antara Tommy Rifka dan juga Muhammad Sultan. Ini adalah wingback kanan Persiba Balikpapan yang kerap kali naik bantu serangan dari sisi sebelah kanan Persiba Balikpapan, Pepito. Tea Musafri. Berbenturan kita lihat Tea Musafri dan juga Denny Tarkas. Buat Tea Musafri tampak ringis kesakitan, Bung. Iya, kita lihat bagaimana Denny Tarkas melakukan slide. Kita lihat di situ berdirinya seorang Mio Dadik. Apabila bola dilepaskan, maka itu sangat berbahaya. Kita tahu Mio Dadik pemain yang bertubuh tinggi, mempunyai heading yang cukup baik. Ya, inilah keistimewaan bagi seorang kiper. Apabila kiper ingin mengikatkan tali sepatu ataupun cedera, maka permainan akan sedikit terhentikan. Iya. Dan dia juga mesti diikatkan oleh temannya, Bung. Atau harus dia membuka sarung tangan. Mudah saja tadi bagi M. Taufik. Ini adalah M. Taufik. Kembali disapu saja oleh Dadik. Kali ini Safri lakukan protes ke Jimmy Napitupulu. Berani dilakukan oleh pemain-pemain Persiba, khususnya bagi pemain tengah, untuk berani membangun serangan dari sistem kaki ke kaki dengan total football yang baik. Kita tahu di sini harus dapat memanfaatkan kecepatan dari seorang Musafri. Kita lihat di sini hanya saja beberapa kali. Ini sedikit banyak terjadi karena kelengahan dari pemain-pemain belakang Persela Lamongan. Jibaku Diki Firasat dan juga Mio Dadik. Tapi apabila Souza dikawal dengan begitu ketat, maka permainan agak sedikit menurun. Mobilitas dan kreativitas tidak terlihat bagi anak-anak Persela Lamongan pada malam hari ini. Berbeda sangat jauh ketika mereka menjamu tim pembukal tim Bontang.
kejelian seorang Khairul Huda dengan tidak menepis bola dan membiarkan bola lepas. Jatuh kita lihat Tea Musafri, Bung. Iya. Namun wasit sebuah melihat pelanggaran. bahwa sebuah diving dilakukan oleh Tea Musafri yang justru memperoleh kartu kuning dari Jimmy Nabitupulu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, ya tidak ada sentuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela. Ya, saya melihat justru kendali permainan kini dipegang oleh anak-anak dari Persiba. Dan bagaimana mereka begitu rajin. Belum ada aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh Jimmy. Jadi melebar ke kanan, Muhammad Sobran lepaskan umpan dan wow, berbahaya. Junaidi nyaris saja membahayakan gawang Khairul Huda. Sebuah umpan yang begitu matang dilepaskan oleh Muhammad Sobran, disambar dengan heading oleh Junaidi. Sayang sekali, masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Khairul Huda. Iya, kita lihat bagaimana bebasnya Denny Junaidi. Ya, bagi Persela sendiri menurut saya satu gol ini belum termasuk aman. Harus ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencetak gol. Karena di tengah serangan gencar yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan ini tentunya juga akan sangat riskan bagi gawang Persela Lamongan. Jatuh Diki Firasat, ganjal oleh Mio Dadik. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Mio Dadik untuk menghentikan laju yang dilakukan oleh Diki Firasat. Ya, saya pikir kita lihat sedikit frustrasi, wajah frustrasi yang dilakukan oleh Marcio Sosa yang tidak banyak memberikan kreativitas ataupun peluang demi peluang bagi Persela Lamongan pada babak kedua. Maka malah jauh lebih condong permainan dikuasai oleh anak Persiba Balikpapan. Hanya saja penyelesaian yang kurang baik, penyelesaian akhir yang tidak baik dilakukan oleh seorang Pepito ataupun seorang Musafri. Ya, saya juga melihat kurang agresifnya permainan yang ditampilkan oleh Persela Lamongan. Ini merupakan salah satu bagian dari